Halo Sobat Barco, ketemu lagi dengan saya Chef Ines Tengker. Kali ini kita ada di APCA atau Academy of Pastry and Culinary Art. Tepatnya ada di Flavor Beach di Alam Sutera. Tempatnya enak banget, fasilitasnya bagus. Ya, ini adalah tempat calon-calon chef yang boleh dibilang mau pastry ataupun mau culinary. Silahkan dikepo-kepoin. Oke guys? Nah, kali ini Healthy Cooking bersama Barco, kita akan membuat resep cake yang kekinian dengan menggunakan Biscoff. Resep yang akan kita buat adalah Biscoff Vanilla Cake. Gimana cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 2 macam telur. Di sini kita menggunakan kuning telur dan juga telur utuh. Lalu kita ada gula, sedikit SP. Kemudian untuk bahan kering kita ada susu bubuk, tepung terigu dan maizena. Lalu di sini kita ada untuk campuran Biscoffnya. Ini ada Biscoff yang cangkih. Kemudian kita menggunakan minyak kelapa Barco. Di sini fungsi daripada minyak kelapa Barco adalah membuat dia lebih light, lebih fluffy ya untuk cake-nya. Kemudian ada coklat paste karena kita akan memberikan warna coklat untuk sebagian dari adonannya, dan vanilla essence. Kemudian untuk toppingnya kita akan menggunakan Biscoff spread yang nanti kita cairkan bersama dengan crumb daripada Biscoff cookiesnya. Yang harus kita perhatikan nanti sebelum kita membuat adalah menyiapkan loyang tulban ukuran 24 ya, ini ukuran 24. Kalau kita bilang ini loyang sultan ya. Ini kita bisa modelnya macam-macam, tapi yang penting adalah 24 cm diameter. Oke, dan kita akan panaskan oven, preheat oven ya, sekitar 160 derajat Celcius. Ini kita masukkan telur utuh, kemudian kuning telur ya, ini akan membuat dia lebih rich ya. Kalau kita masukkan gula pasir, kemudian kita akan aduk terlebih dahulu dengan menggunakan whisk attachment. Kemudian kita kocok sampai gula larut, baru kemudian kita masukkan XP-nya. Kemudian kita masukkan SP ya, sudah gula larut. Lalu kita naikkan kecepatan jadi 3/4 kecepatan. Di sini kita sampai di angka 8. Lalu kita akan kocok sampai dia kental berjejak, kurang lebih sekitar 12 menit. Sementara ini dikocok, kemudian kita akan ayak tepung terigu. Ini protein sedang. Kemudian maizena. Kemudian kita juga masukkan susu bubuk. Kemudian kita ayak. Ini basic daripada pembuatan sponge cake ya. Di sini kita akan kombinasikan di tulban ini. Jadi akan menjadi cake yang rich ya. Dan dengan adanya minyak kelapa Barco, kita membuatnya menjadi lebih light ya. Jadi lebih tidak berat ya. Dan kemudian kita akan masukkan dengan berat yang sama ya, minyak kelapa Barco. Ini minyak kelapa yang terbuat dari kelapa asli yang mempunyai khasiat dan nutrisi yang baik buat kesehatan kita, baik buat jantung, baik buat otak, dan ini bagus sekali buat kita konsumsi sehari-hari. Dan sekarang ini kita akan masukkan ke dalam microwave, jadi kita panaskan. Dan juga kita masukkan dengan jumlah yang sama adalah Biscoff spreadnya. Jadi saya menggunakan Biscoff spread atau cookie spread yang cangkih. Kemudian ini kita akan panaskan di microwave ya 20 atau 30 second supaya dia beremulsi bersama. Oke, setelah kita microwave, kemudian kita aduk supaya dia menyatu. Dan kita beri vanilla essence. Oke, lalu ini kita sisihkan. Nah, setelah kental berjejak seperti ini, kemudian baru kita masukkan perlahan dengan kecepatan rendah. Kita masukkan bahan kering yang sudah kita ayak. Sebentar saja, kemudian kita matikan. Lalu kita pindahkan ke bowl yang lebih besar untuk nanti kita memasukkan minyak dan Biscoffnya. Ya, jadi seperti kita lihat bahwa ini konsistensinya sudah kental ya. Kemudian kita pindahkan. Fungsinya ini adalah untuk supaya kita lebih mudah mengkontrol supaya nanti fat ataupun nanti minyak dan Biscoff yang kita
masukkan itu tidak sampai tertinggal di dasar, karena penting sekali untuk itu menjadi proses yang sangat signifikan yang akan menentukan nanti dia naik atau tidaknya sebuah adonan. Dan sekarang kita untuk memancing ya, supaya juga dia mudah bercampur atau beremulsi dengan adonan. Ini kita akan campur sedikit dengan adonannya. Ya, kita ambil sedikit. Aduk agar dia bercampur dengan baik. Ya, seperti ini. Ya, jadi dia nanti kalau bercampur nanti akan lebih mudah ya, dibandingkan dia berbentuk cairan. Nah, sekarang kita masukkan sembari diaduk balik ya. Oke, seperti ini. Bagus, bisa kita lihat bahwa tidak ada lagi minyak ataupun ya adonan fat yang tidak kita inginkan ya. Nah, untuk membuat dia menjadi dua warna, nanti kita akan kombinasi sedikit ya, adonan ini kita ambil sepertiga ya, dan kita campur dengan coklat essence ini untuk mendapatkan kombinasi warna. Oke, jadi seperti ini kita udah siapkan dua adonan, satu putih, satu kita yang gelap ya, dengan menggunakan coklat essence. Oke, sekarang kita akan masukkan ke dalam loyangnya ya. Kita masukkan seluruh sebagian untuk base-nya dengan adonan putih, lalu kita kombinasi dengan adonan coklatnya. Lalu kita tuang lagi dengan adonan putihnya. Yang begitu seterusnya. Ini kita lagi masukkan sisa adonan coklatnya. Dan kita finish dengan yang terakhir. Ini untuk membuat motif marble ya, kayak yang biasa kita lakukan kalau kita membuat bolu marble ya. Sekarang kita akan buat motif marble-nya dengan cara memasukkan, kemudian mengangkat dan memutar di dalam. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan di oven kurang lebih 40 sampai 50 menit ya. Kita akan cek ada di suhu sesudah temperatur tercapai 40 menit, kemudian setelah itu kita akan lihat kalau kita perlu matangkan lagi sampai 50. Jadi masing-masing oven berbeda-beda, jadi pastikan Anda mengetahui oven kalian masing-masing. Nah, untuk glaze toppingnya kita akan membuat dengan biscoff spreadnya atau cookie spreadnya ini ya, kita panaskan saja, simple. Kalian juga bisa membuat buttercream ya dengan menggunakan biscoff ini dicampurkan dengan butter dan icing sugar sesuai dengan selera. Nanti kita juga akan menggunakan cookie crumble untuk di atasnya. Untuk cookie crumble kita hanya menghancurkannya saja sedikit. Bisa juga menggunakan gilesan ya, atau bisa menggunakan blender, tapi jangan sampai terlalu halus ya, seperti ini ya. Dan ini kita masukkan ke dalam microwave. Nah, setelah matang ya, pastikan dikeluarkan langsung dari, tadi kita udah keluarkan langsung dari tulbannya, dari loyangnya, kemudian kita dinginkan di rak sampai dia benar-benar dingin sebelum kita oles dengan glaze-nya. Juga glaze-nya setelah kita masukkan ke microwave, jangan lupa untuk didiamkan beberapa saat sampai dia tidak terlalu runny ya, tidak terlalu encer. Kita bisa mengolesnya beberapa kali, kemudian baru kita letakkan crumble-nya. Nah, sudah selesai. Ini biscoff vanilla cake kita kali ini ya, dengan menggunakan minyak kelapa Barco yang pastinya banyak nutrisinya dan juga pasti berguna buat kita semua. Nah, untuk kali itu resep akan kita share, kalian bisa rebake. Nah, saya dan Barco pamit dulu, sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya. Happy cooking!